1 bulan terakhir ya, 1-2 bulan terakhir Bank Indonesia agresif naikin suku bunga sampai 100 basis point ya, dari 4,75% menjadi 5,75% ya. Nah, jelaskan Mas, kira-kira kenapa Bank Indonesia harus naikin suku bunga ini, Mas? Suku bunga Bank Indonesia dinaikkan biar bunga obligasi naik, investor asing bisa kembali masuk. Nah, kalau misalnya itu terjadi, itu bisa membuat rupiah kembali mengalami penguatan. Ketika suku bunga dinaikkan, apa hal positif yang kemungkinan bisa terjadi, Mas ya? Apa yang akan terjadi kepada kinerja dari emiten-emiten yang kita miliki? Halo teman-teman investor, ketemu lagi di sesi The Investor Talk, dan kali ini kita akan membahas salah satu yang menurut saya cukup penting ya, dan ini sangat berpengaruh juga terhadap fundamental baik itu ekonomi kita maupun dari emiten-emiten yang ada di bursa kita ya, yaitu mengenai suku bunga tinggi. Karena memang kebetulan beberapa waktu terakhir ini suku bunga naik cukup agresif ya, dan kali ini kita akan membahas ya. Cuman sebelum kita masuk ke podcastnya ya, silahkan bagi teman-teman yang baru mampir di channel The Investor ini untuk subscribe dulu channel ini, dan silahkan teman-teman download ebook watchlist kami ya, karena kami sudah merilis ebook di mana isinya adalah saham-saham under value ya, 3 saham under value, dan juga ada insight-insight tentang investasi jangka panjang. Ya, dan ebook tersebut free ya, jadi buat tambahan pengetahuan teman-teman tentang investasi saham yang benar jangka panjang. Nah, teman-teman download dulu ebooknya ya, linknya di bawah ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami bikin ya. Dan kita akan ngobrol lagi dengan Mas Rian Yovika. Halo Mas Rian. Halo Mas Ros. Ya, jadi kita ngobrolin tentang suku bunga tinggi ini ya, karena memang 1 bulan terakhir ya, 1-2 bulan terakhir Bank Indonesia agresif naikin suku bunga sampai 100 basis point ya, dari 4,75% menjadi 5,75% ya. Nah, jelaskan Mas, kira-kira kenapa Bank Indonesia harus naikin suku bunga ini, Mas? Oke, jadi emang ini pembahasan yang menurut saya yang cukup penting ya, Mas Eros ya, karena kalau kita lihat ya, Bank Indonesia itu sangat agresif gitu ya. Menurut saya ya sangat agresif Mas Eros ya. Kenapa? Karena ya hanya rentang 30-an hari Mas Eros ya, itu naik sampai 100 basis point gitu. Nah, jadi di bulan Mei itu kan naik 50 bps, kemudian di bulan Juni itu juga sama naik 50 bps. Tapi naik 50 bps di bulan Juni itu kan dilakukan sampai 2 kali Mas Eros ya. Jadi ini juga jarang nih Mas ya. Yes, jarang. Karena jarang 1 bulan naikin sampai 2 kali di rentang waktu yang berbeda. Yes. Termasuk sangat jarang ini. Ya, jarang karena memang biasanya itu kan diumumkan ya Mas Ros, naik atau mungkin ditahan atau mungkin diturunkan, itu kan biasanya rapat bulanan. Nah, di bulan Juni ini kan dia rapat mingguan, kok tiba-tiba naik gitu. Dan itu juga di luar ekspektasi pasar Mas Ros ya. Jadi pada kaget, kok tiba-tiba naik gitu. Nah, terus urgensinya apa gitu ya, kenapa kok suku bunga Bank Indonesia itu dinaikkan gitu ya sampai 100 basis point gitu. Nah, jadi di situ permasalahan utamanya karena untuk menjaga stabilisasi rupiah Mas Ros. Jadi biar rupiahnya itu bisa menguat. Yang mana kita ketahui bahwa rupiah ini kan terus mengalami pelemahan Mas Ros. Bahkan sepanjang tahun 2026 ini rupiah itu sudah melemah kisaran 7%-an. Ya, padahal kalau kita lihat indeks dolar ya, dolar Amerika Serikat itu sebenarnya menguatnya cuma di kisaran 3% Mas Ros naiknya. Jadi memang rupiah ini kayak jadi pertanyaan juga gitu ya, melemahnya sampai 7% gitu. Nah, terus kok bisa gitu ya, atau kenapa bisa suku bunga ini dinaikkan untuk bisa menjaga rupiah biar bisa menguat gitu. Nah, salah satu alasannya itu ya biar ini Mas Ros ya, investor asing gitu ya, atau dana asing itu bisa kembali masuk ke Indonesia. Nah, itu caranya gimana? Ya tadi, ketika suku bunga Bank Indonesia itu dinaikkan, nah itu biasanya bunga obligasi gitu ya, kemudian juga bunga SRBI ya, SPN tadi, itu biasanya juga akan mengalami kenaikan Mas Ros. Nah, kalau itu biasanya mengalami kenaikan, otomatis kan asing kalau mau invest di Indonesia, wah ini menarik nih. Bunga dari obligasinya ada kenaikan dari sebelumnya cuma 4,75 sekarang 5,75%. Jadi menarik gitu. Nah, sebelumnya kenapa kok rupiah ini bisa terjadi pelemahan Mas Ros? Nah, itu juga perlu kita ketahui Mas Ros ya. Dan kalau menurut saya itu faktornya cukup banyak ya. Itu dari faktor
secara global dari dalam negeri itu menurut saya juga ada Mas Eros ya. Nah kalau dari global ya kita ketahui kemarin juga ada perang ya Mas Eros ya, perang antara Amerika Serikat dan Iran, dan itu membuat Selat Hormuz ditutup. Ya. Selat Hormuz ditutup, harga minyaknya melonjak tinggi. Nah, kalau misal harga minyak melonjak tinggi, nah mungkin di situ nanti BBM di Indonesia itu juga bakalan naik. Nah, kalau misalkan itu terjadi, ekonomi yang melambat, nah mungkin di situ dana asing akan keluar dari Indonesia, cari mungkin negara-negara yang lebih maju dan sebagainya, Mas Eros. Nah, itu salah satunya. Kemudian kalau faktor yang lain, ya mungkin kalau kita lihat beberapa kebijakan, Mas Eros ya, kebijakan dari misalnya MBG, Kopdes gitu ya. Nah, itu mungkin dilihat asing agak kurang bagus Mas Eros. Jadi di situ mungkin asingnya juga pada keluar. Nah, itu beberapa faktornya. Kalau kita lihat sebenarnya masih sangat banyak Mas Eros, tapi beberapa hal itu yang menjadi penyebab kenapa rupiah ini bisa melemah. Ya ditambah dengan sebelumnya ketika suku bunga Bank Indonesia ini di 4,75%, itu selisih dengan suku bunga The Fed kan tipis Mas Eros. Ya, cuman 1%. Ya, suku bunga The Fed itu kan cuman 3,75 gitu ya. Berarti kan itu selisihnya cuman 1%. Nah, kalau misalnya investor asing nih Mas dikasih pilihan, kamu mau beli obligasi di Indonesia dengan imbal hasil 4,75 tapi negaranya masih berkembang, atau pilih invest obligasi di Amerika Serikat. Bunganya emang lebih kecil 1%, 3,75, tapi negaranya maju, risikonya lebih aman. Nah, kalau dikasih pilihan seperti itu ya mungkin asing akan pilih Amerika Serikat, Mas Eros. Apalagi kemarin juga outlook rating kredit Indonesia juga dipangkas gitu ya, dan beberapa hal lainnya. Makanya di situ ya dana asing keluar dari Indonesia. Dan itu membuat rupiah mengalami pelemahan. Nah, jadi ketika rupiah ini melemah Mas Eros ya, itu suku bunga Bank Indonesia dinaikkan biar bunga obligasi naik, investor asing bisa kembali masuk. Nah, kalau misalnya itu terjadi, itu bisa membuat rupiah kembali mengalami penguatan. Dan sebelumnya kan sempat tuh Mas Eros, sempat melemah ke 18.100-an ya. Itu posisi 8 Juni. Ya, kemudian pada tanggal 9 Juni itu suku bunga dinaikkan ke 5,5%. Nah, itu membuat rupiah menguat ke 17.800-an. Gitu. Nah, jadi di situ ada efeknya Mas Eros. Jadi cukup positif yang dilakukan sama Bank Indonesia itu. Ya. Jadi memang intinya kan mengenai yield ya. Bagaimana supaya dana asing ini kembali masuk ke Indonesia. Ya. Tapi pastinya kan ada sisi positif dan negatif ya Mas Rian. Benar. Kalau kita bicara mengenai kenaikan suku bunga, ya ada yang untung tapi ada juga yang buntung. Ya, coba jelaskan Mas. Kira-kira kalau kita mulai dulu ya dari sisi positifnya. Ketika suku bunga dinaikkan, apa hal positif yang kemungkinan bisa terjadi Mas Rian? Oke, tadi sebenarnya udah sempat kita bahas terkait dengan penguatan rupiah ya Mas Eros ya. Nah, jadi itu salah satu hal positifnya. Kenapa? Karena ketika rupiah ini dia terus terjadi pelemahan Mas Eros, artinya di situ akan ada potensi inflasi Indonesia itu mengalami kenaikan. Kenapa kok seperti itu ya? Karena Indonesia masih impor Mas Eros ya, obat-obatan ya, kemudian kayak tepung terigu ya, spare part dan sebagainya itu kan masih impor Mas Eros. Nah, kalau misalnya harga impornya itu mengalami kenaikan, otomatis harga jualnya kan harus dinaikkan Mas Eros. Nah, kalau harga jual di Indonesia itu dinaikkan, ya berarti di situ akan ada potensi kenaikan harga barang jasa, dan itu membuat inflasi mengalami kenaikan. Kalau inflasi naik kan nanti ya potensinya mungkin daya beli juga akan tertekan Mas Eros. Nah, jadi ibaratnya seperti ini Mas Eros ya. Mungkin di tahun 2025 ya rupiah ini katakanlah masih 15.000 Mas Eros per dolar Amerika Serikat. Nah, tahun 2026 katakanlah 18.000. Nah, misalnya di tahun 2025 kita beli gitu ya, impor katakanlah harganya 1 USD aja gitu. Nah, otomatis ya uang yang kita keluarkan itu kan cuma 15.000 Mas Eros. Nah, kita jual nih di Indonesia di 16.000. Berarti kan kita untung 1.000 Mas Eros ya, lumayan gitu. Nah, di tahun 2026 rupiahnya melemah ke 18.000. Nah, terus kita beli barangnya, harganya masih sama 1 USD. Tapi kan kita ngeluarin uangnya bukan 15.000 tapi 18.000. Nah, tapi terus kita masih lanjutin Mas Eros ya, beli gitu ya, beli impor 18.000. Nah, terus setelahnya apakah akan kita jual di Indonesia 16.000 sama seperti tahun 2025? Kan jawabannya nggak mungkin Mas Eros. Ya, karena kalau kita beli impor 18.000, jual 16.000 ya rugi gitu ya. Rugi 2.000. Nah, jadi di situ kalau misalnya harga impor 18.000 ya pastinya akan dinaikkan ke 19.000. Nah, jadi di sini harga impor mengalami kenaikan, otomatis jadi di situ ada potensi inflasi bisa naik juga. Gitu.
Jadi tujuannya kan memang memperkuat rupiah sebenarnya. Yes, memperkuat rupiah, Mas kenaikan Ros. suku bunga ya. Jadi ketika suku bunga dinaikkan, harapannya yield Indonesia bagus, asing masuk lagi, rupiah menguat. Ya. Supaya tidak terjadi inflasi seperti Mas Rian katakan tadinya. Ya. Nah itu positifnya nih. Itu positifnya. Cuman ya kita tahu kalau misalkan suku bunga tinggi, bahkan kenaikannya cukup agresif, ini kan pasti mempengaruhi juga ya Mas. Ada sisi negatifnya juga ini Mas ya. Nah kira-kira apa saja nih Mas sisi negatif kalau misalkan suku bunga ini naik tinggi? Oke, ketika suku bunga naik tinggi, ya itu pastinya juga bisa membuat daya beli juga melemah, Mas Ros ya. Pastinya gitu ya. Kenapa? Karena ketika suku bunga Bank Indonesia itu naik, nah itu kan bunga pinjaman ke bank ya, bunga kredit kendaraan, bunga KPR itu biasanya juga akan ikut mengalami kenaikan, Mas Ros. Oke. Nah kalau itu semuanya naik, otomatis ya masyarakat mungkin akan menunda pembelian, Mas Ros ya. Ya akan menunda konsumsi, investasi dan sebagainya. Kenapa? Ya karena untuk bayar bunganya mahal Mas Ros. Ya jadi katakanlah sebelumnya cuma bayar bunga katakanlah 4% itu. Nah sekarang jadi 6%. Nah otomatis wah ini kayaknya kita tunda dulu, nanti kalau misalnya kita lanjutin cari pinjaman ke bank nanti malah labanya tergerus banyak gitu. Nah jadi mending ekspansi bisnisnya ya nambah untuk growth bisnisnya mungkin ditahan dulu aja gitu. Nah jadi menurut saya itu Mas Ros ya beberapa hal yang bisa menjadi hal negatifnya Mas Ros, dan itu salah satunya mungkin bisa membuat ya kinerja beberapa sektor mungkin itu juga bisa tertekan ya. Ya jadi kalau misalnya bunga pinjaman naik mungkin nanti masyarakat akan mengurangi aktivitas pinjaman ke bank, dan nanti mungkin juga kinerja perbankan bisa agak cukup melambat dari sisi pendapatan. Kalau KPR bunganya juga naik mungkin dari sektor properti juga terdampak. Kemudian kalau kredit kendaraan ya mungkin sektor-sektor terkait juga akan kena Mas Ros ya. Jadi beberapa hal itu. Ya jadi secara umum memang cukup kurang bagus ya Mas Ros, tapi memang fokus utama pemerintah ya menurut saya itu untuk memperkuat rupiah. Gitu. Oke. Dampak ke IHSG akan kena juga nggak nih Mas Rian? Ya ini kalau kita lihat kemarin ya sebenarnya IHSG juga terus terjadi pelemahan ya Mas Ros ya. Dan efeknya seperti apa ya, mungkin kalau misalnya kinerja beberapa emiten itu ya misalnya dari perbankan, properti itu beneran tertekan Mas Ros, nah itu mungkin efek ke IHSG juga akan kurang bagus. Karena ketika kinerja emiten katakanlah Big Bang yang dia punya market cap gede itu pada turun, nah itu mungkin efeknya juga akan kurang bagus secara jangka pendek Mas Ros. Ya karena memang fokus utamanya kan rupiah. Kalau rupiahnya nanti menguat, inflasinya stabil, dan nanti mungkin suku bunga bisa naik. Nah cuman itu juga butuh waktu cukup lama Mas Ros. Jadi ya cuman ya tetap jangka panjang ya menurut saya juga akan kembali membaik gitu. Nah jadi efek ini tuh jangka pendek. Jadi buat investor itu mungkin harus lebih bersabar gitu Mas Ros. Harus menunggu. Sama tambahan ini Mas Ros ya. Jadi suku bunga Bank Indonesia itu kan ketika awal Covid itu kan sebenarnya trennya ya ada penurunan Mas Ros. Kemudian pada akhir tahun 2022, Agustus 2022, itu suku bunga BI kan mengalami kenaikan dari sebelumnya stabil di 3,5% menjadi 3,75%. Karena waktu itu ya inflasi naik ya karena ada perang ya di Rusia Ukraina membuat harga energi komoditas pada menguat. Nah waktu itu kalau kita lihat ya puncaknya itu di tahun 2023 sama 2024 Mas Ros. Ya suku bunga BI di kisaran 5-6%. Dan kalau kita lihat saat itu kinerja emiten perbankan ya khususnya untuk yang pendapatan bunga bersih atau mungkin kita bisa sebut laba kotor gitu. Nah waktu itu juga pada melambat Mas Ros. Jadi katakanlah pendapatannya BRI naik 20% tapi laba kotornya cuma naik 10%. Nah ini berlaku ke Big Bang yang lain Mas Ros. BCA, Mandiri, BNI dan sebagainya. Nah jadi mungkin untuk tahun ini katakanlah Mas Ros ya, kalau misalnya suku bunga masih lanjut naik lagi, nah mungkin nanti untuk investor perbankan mungkin ya nanti bisa lebih bersabar lagi nggak jelas. Gitu. Iya. Karena memang sebuah dilema juga sebenarnya ya Bank Indonesia. Kalau suku bunga nggak dinaikkan, rupiah makin melemah. Ya terjadi inflasi. Ya akhirnya ya mau nggak mau ya mengganggu ekonomi juga. Gitu kan, ya. Tapi kalau suku bunga tidak dinaikkan, ya nanti rupiahnya makin melemah lagi ya mengganggu ekonomi juga gitu ya. Jadi memang sebuah dilema untuk jangka pendek ini, tapi semoga harapannya apa yang dilakukan Bank Indonesia dan juga pemerintah ke depan
itu bisa membaik. Bisa membaik, ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai emitennya nih Mas. Tadi kita bicara mengenai suku bunga, kemudian rupiah, inflasi gitu kan. Nah, sekarang emitennya ini. Yes. Nah, kita sebagai investor saham kan pastinya juga harus mereview kembali ya Mas Rian ya. Review kembali kira-kira dengan kenaikan suku bunga, kemudian melemahnya rupiah, apa yang akan terjadi kepada kinerja dari emiten-emiten yang kita miliki. Ya, nah, kira-kira hal apa saja Mas yang perlu kita perhatikan di emiten-emiten yang kita miliki Mas? Oke, jadi ini ke emiten ya Mas Eros ya. Jadi kira-kira apa yang perlu diperhatikan. Nah, kalau terkait dengan sektor yang cukup sensitif ya Mas tadi dengan suku bunga, ya sudah saya jelaskan ya beberapa tadi, misalnya dari perbankan, properti, ya kemudian konsumsi, ya dan sebagainya, retail itu menurut saya yang cukup sensitif, atau mungkin ya konstruksi juga masuk, dan juga emiten-emiten yang punya utang gede Mas Ros. Utamanya utang yang berbunga ya, misalnya bank, kemudian juga obligasi. Nah, terus apa yang perlu diperhatikan untuk emiten-emiten ini gitu ya? Karena nggak semua perusahaan itu kan ya jelek Mas Ros ya, pasti juga ada yang bisa survive gitu ya, masih tetap kuat, labanya bisa mengalami kenaikan atau mungkin masih stabil gitu. Nah, itu harus kita lihat satu persatu, jadi nggak bisa menyamaratakan semuanya gitu. Nah, terus apa yang bisa kita lihat? Yang pertama itu kita bisa ngelihat dari struktur neracanya Mas Ros, dari struktur utangnya. Nah, jadi kita bisa cek kira-kira seberapa besar sih pinjaman bank, perusahaan, obligasinya itu kira-kira seberapa besar gitu. Nah, kalau misalnya pinjaman bank, pinjaman obligasinya itu nggak terlalu gede, katakanlah utang dari bunga pinjaman obligasi dan juga bank ini katakanlah kecil Mas Ros, di bawah 100%, menurut saya itu masih cukup aman gitu. Nah, cuman kalau misalnya DER-nya ini ya, utang yang berbunga dibandingkan equity-nya katakanlah sampai 200% dan sebagainya, nah itu mungkin perlu dilihat lagi Mas Ros, kira-kira nanti bisa bayar nggak gitu ya. Karena kalau misalnya katakanlah dia pakainya itu yang bunganya floating ya, untuk obligasi dan juga banknya itu katakanlah floating, ngikuti suku bunganya naik, nah nanti akan membuat beban keuangannya mengalami kenaikan gitu. Ya, jadi pinjaman berbunga ini itu kan akan membuat perusahaan-perusahaan ini itu harus membayar beban bunga ya Mas Ros ya. Dan beban bunga ini kan akan tercatat di bagian laba rugi, yaitu biasanya masuknya ke biaya keuangan atau beban keuangan. Nah, jadi ketika utangnya gede, perusahaan harus membayar beban bunga yang gede juga. Nah, kalau itu terjadi, itu akan membuat laba bersihnya turun. Itu ya, potensinya turun gitu. Ya, ketika pendapatannya katakanlah stagnan. Nah, jadi dua hal itu menurut saya yang perlu diperhatikan Mas Ros. Kemudian selanjutnya itu terkait arus kas operasi lebih tepatnya. Ya, jadi arus kas operasi ini menurut saya juga sangat penting dan dia memang harus positif Mas Ros. Kenapa? Karena arus kas operasi itu kan menunjukkan apakah perusahaan itu benar-benar bisa ngasilin duit ya, atau cash gitu ya, dari operasional bisnisnya. Nah, ini agak beda dengan laba bersih. Karena laba bersih itu kan sebenarnya keuntungan di atas kertas atau hanya pencatatan akuntansi saja gitu. Tapi kalau arus kas operasi itu benar-benar yang diperoleh perusahaan dari cashnya, dari uangnya gitu Mas Ros, yang diterima. Karena kalau laba bersih itu kan ya memang perusahaan dapat pendapatan dari penjualan produk A, produk B gitu. Nah, cuman terkadang kan kalau misalnya ada keuntungan lain-lain yang hanya di atas kertas, itu kan akan tercatat sebagai laba juga. Nah, jadi di situ untuk kita ngelihat apakah perusahaan benar bisa hasilin duit, yaitu bisa kita cek di arus kas operasi. Tapi laba bersih emang ya penting ya Mas Ros ya, paling penting, karena ya itu bisa men-trigger kenaikan harga sahamnya juga. Tapi kalau laba bersih memang harus kita cek apakah memang kenaikan laba bersihnya itu kedorong sama kenaikan pendapatan, ada efisiensi beban, atau mungkin karena penjualan aset produktifnya gitu. Jadi kalau aset produktif itu kan hanya keuntungan sekali ya Mas Ros ya. Jadi di situ harus kita lihat juga kira-kira penyebabnya itu apa. Jadi itu Mas Ros ya, arus kas operasi. Karena ketika arus kas operasi ini positif, gede, berarti perusahaan ada potensi ya mungkin bisa bayar utang-utang jangka pendek ke depannya. Gitu. Nah, itu cukup positif. Dan yang terakhir menurut saya juga bisa dicek dari capex-nya Mas Ros, atau untuk belanja modalnya. Misalkan perusahaan ada ekspansi bisnis gede gitu ya. Nah, itu harus kita lihat apakah memang utang-utangnya itu masih wajar, arus kas operasinya gede atau enggak. Karena ketika dia ekspansinya gede, terus juga cari utang terus menerus, bunganya terus mengalami kenaikan, arus kas operasinya kecil, nah mungkin nanti ditakutkan malah
nggak bisa bayar utangnya Mas Eros gitu. Nah itu kan salah satu hal yang dikhawatirkan. Tapi kalau misalnya nih emiten dia punya capexnya gede Mas Eros, tapi cashnya juga gede, utangnya masih aman, arus kas operasinya masih positif, menurut saya itu masih cukup aman Mas Eros ya. Dan itu harus kita lihat juga kira-kira nanti rilis ke depan seperti apa untuk laporan keuangan atau mungkin ada statement dari manajemen. Nah jadi beberapa hal itu Mas Eros yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi pada akhirnya kita sebagai investor saham harus mereview kembali ya, terutama kinerja keuangan dan prospek apakah dengan kenaikan suku bunga ini masih bisa bertahan atau enggak sih emitennya ya. Benar. Karena pada akhirnya ketika kita berhasil atau kita bisa memilih saham yang tepat, ya paling tidak mungkin sekarang harga sahamnya turun tapi ke depan potensi reboundnya besar juga. Benar Mas Eros. Kecuali kalau ternyata emitennya ambruk ya, tiba-tiba bangkrut misalkan, ya sudah kita akan loss 100% ya. Itulah pentingnya kita memahami fundamental suatu perusahaan. Nah oke, teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini ya podcast di sesi kali ini. Kita akan ketemu lagi di sesi The Investor Talk selanjutnya. Ya, sampai jumpa.